Oke, halo semuanya. Di sini kami akan membagikan sebuah video tutorial dengan judul proyek kami yaitu klasifikasi data penjualan rumah di Jakarta Selatan untuk mengkategorikan bahwa rumah tersebut termasuk rumah mahal atau yang murah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami dalam mata kuliah pemodelan dan simulasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dahulu. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Angelita Limbong, Bragnan Ginting, Daniel Sembiring, Embun Suryaningsih, Elia Juniarta Sinaga, dan Mikael Amanda Silalahi. Sebelumnya kita akan membahas tentang pemodelan simulasi. Saya akan menjelaskan pengertian pemodelan dan simulasi. Pemodelan dan simulasi komputer merupakan metode yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan memprediksi perilaku sistem fisik atau proses dengan menggunakan komputer. Ini melibatkan pembuatan model matematika atau model komputer dari sistem yang ingin dipelajari, yang kemudian menggunakan model tersebut untuk mensimulasikan perilaku sistem di bawah berbagai kondisi. Saya akan menjelaskan konsep dasar pemodelan. Konsep dasar pemodelan terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu abstraksi. Model adalah representasi atau penyederhanaan dari sistem nyata yang dapat dimanipulasi dan dianalisis. Ini melibatkan mengidentifikasi elemen penting dari suatu situasi dan mempresentasikannya secara umum tanpa terjebak dalam detail yang tidak perlu. Yang kedua ada representasi. Pemodelan melibatkan proses abstraksi, di mana kita memilih fitur-fitur penting dari sistem nyata dan mengabaikan detail-detail yang tidak relevan. Dan representasi ini memungkinkan kita untuk memahami, menganalisis, dan memanipulasi informasi dengan lebih mudah. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan utama pemodelan adalah untuk memahami dan memprediksi perilaku sistem, serta mengevaluasi strategi dan kebijakan, dan proses mengidentifikasi dan merumuskan hasil yang diinginkan dari suatu sistem. Proyek atau tindakan tertentu yang melibatkan penentuan sasaran yang jelas dan spesifik yang ingin dicapai serta penting untuk memperjelas prioritas, mengukur keberhasilan, dan menyelaraskan tindakan dengan tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya kita masuk ke tahapan pemodelan dan simulasi. Jadi ada 3 tahapan dalam pemodelan dan simulasi. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Jadi kita mencari sebuah masalah dan mengidentifikasikannya dengan tujuan dan batasan masalah yang akan dimodelkan. Lalu yang kedua, setelah kita identifikasi masalah, kita kumpulkan data. Kita mengumpulkan data yang relevan untuk membangun model yang akurat. Lalu tahap yang ketiga, setelah kita identifikasi masalah dan setelah kita kumpulkan data, kita mengembangkan. Maksudnya adalah kita membuat model yang mempresentasikan masalah tadi dan data yang sudah kita kumpulkan dalam sistem nyata secara abstrak. Lalu kita masuk ke tahap pemilihan perangkat lunak simulasi. Apa aja sih yang harus kita perhatikan dalam pemilihan perangkat lunak simulasi? Yang pertama, kita harus memperhatikan fleksibilitas dalam perangkat lunak yang kita pilih. Fleksibilitas itu mengacu pada kemampuan suatu perangkat lunak untuk beradaptasi atau berubah dengan cepat sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan dan lingkungan yang berubah. Lalu yang kedua yang harus kita perhatikan dari perangkat lunak tersebut adalah kemampuan analisis. Perangkat lunak dengan kemampuan analisis adalah suatu perangkat lunak yang dirancang khusus untuk menganalisis data, informasi, atau masalah tertentu dengan menggunakan berbagai metode analisis dan tidak monoton. Yang kemudian adalah validasi dan verifikasi model. Yang pertama adalah validasi, memastikan bahwa model akurat dan mewakili sistem nyata dengan benar. Yang artinya memastikan bahwa model atau produk yang kita buat tersebut benar-benar bekerja sesuai yang kita harapkan. Kemudian adalah umpan balik. Menggunakan umpan balik dari pengguna untuk memperbaiki dan menyempurnakan model yang sudah kita buat. Kemudian adalah verifikasi, memastikan bahwa model berfungsi sebagaimana yang diharapkan dan bebas dari kesalahan. Misalnya dalam kasus simulasi, verifikasi melibatkan memeriksa apakah model
kode program yang kita gunakan sesuai dengan konsep perhitungan matematika dan tidak ada kesalahan dalam implementasinya. Contohnya, ketika kita akan memodelkan data penjualan rumah, verifikasi akan memastikan model yang kita bangun dan memperhitungkan dengan benar dari semua faktor yang relevan. Contohnya memperhitungkan berdasarkan luas tanah, jumlah kamar tidur, harga rumah, dan faktor-faktor lainnya. Jadi perhitungan tersebut itulah apakah perhitungan tersebut sesuai dengan logika dengan kode program kita dan apakah model tersebut sesuai yang kita harapkan. Jadi kesimpulan pemodelan dan simulasi adalah dua konsep yang saling terkait dalam dunia ilmu komputer dan teknologi. Pemodelan melibatkan pembuatan representasi matematis atau komputer dari sistem fisik atau proses, sementara simulasi melibatkan pengguna model tersebut untuk menjalankan percobaan virtual untuk guna memahami perilaku sistem di bawah berbagai kondisi. Dengan menggunakan pemodelan dan simulasi, kita dapat menggambarkan sistem yang kompleks secara lebih sederhana dan memahami hubungan antar variabel dan memprediksi hasil dari perubahan dalam sistem tersebut. Ini memungkinkan para peneliti dan praktisi untuk menguji hipotesis, merancang solusi baru, dan membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelum masuk ke dalam klasifikasi data, di sini kami akan menunjukkan gambaran data yang telah kami ambil, di mana sumber data kami itu berasal dari Kaggle dengan link yang telah kami lampirkan di dalam video. Nah, di situ dapat kita lihat tabel atau gambaran data yang kami ambil, di mana fitur-fitur dalam data tersebut yaitu harga atau ada LT luas tanah, LB luas bangunan, JKT jumlah kamar tidur, JKM jumlah kamar mandi, dan juga kota. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam sesi penjelasan Excel, di mana kami mengerjakan datanya. Yang pertama seperti kita lihat di sini adalah data awalnya yang ada harga, luas tanah, luas bangunan, kamar tidur, kamar mandi, garasi, dan kotanya. Dan sini adalah hasil akhirnya, yaitu kategori rumahnya apakah mahal atau murah. Langkah pertama yang kami tentukan adalah kami ingin mencari rata-rata dari harga setiap fitur, yaitu harga rumahnya, luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar tidur, dan fitur-fitur lainnya. Di sini terdapat rata-rata harga rumah paling mahal, rumah paling murah, rata-rata luas tanahnya. Di sini intinya adalah penyebaran data sebelum dinormalisasi. Cuman jika kita lihat, terdapat perbandingan sangat jauh antara rumah paling mahal dan rumah paling murah, dan juga antara digit rumah paling mahal ini yaitu 22 miliar dengan rata-rata kamar tidur yang maksimalnya hanya 10. Jadi terdapat penyebaran data yang sangat tidak wajar dan sangat berbeda jauh, sehingga kita perlu melakukan normalisasi. Inilah normalisasi yang kami lakukan. Setelah kita mendapatkan normalisasi dari masing-masing fitur seperti harga, luas tanah, luas bangunan, dan fitur-fitur lainnya, kita mencari rata-ratanya dari kelima fitur ini. Berarti untuk setiap rumah itu punya nilai rata-rata normalisasi yaitu sebesar 0,4, 0,3, 0,2, dan lain sebagainya. Setelah kami mendapatkan normalisasi data, kami kembali lagi melakukan penyebaran data untuk semua fitur. Jadi kita mendapatkan di sini untuk rata-rata harga rumah 0,1, luas tanah 0,2, dan begitu seterusnya. Selanjutnya, kami menjumlah, karena normalisasi penyebaran data ini sudah merata, kami ingin mencari rata-ratanya, sehingga itu adalah nilai atau parameter yang kami tentukan apakah rumah itu mahal atau murah. Jadi, kami dapatkan nilainya adalah 0,287. Jadi, apabila rata-rata normalisasi sebuah rumah itu di atas 0,287, maka rumah tersebut kami kategorikan sebagai rumah mahal. Dan jika di bawahnya, maka rumah tersebut kami kategorikan sebagai rumah murah. Dan dari total data kami yang mencapai 150 data, kami menemukan terdapat 81 rumah murah dan 68 rumah mahal. Berikut adalah penyebaran grafiknya.
Jadi kurang lebih seperti itu data yang kami sudah dapatkan. Ini hasilnya untuk setiap rumah. Dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah video tutorial yang dipersembahkan oleh kelompok kami. Semoga dapat menjadi sesuatu yang membantu bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih.